Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tajuk yang saya rasa cukup penting untuk mengenal lebih jauh tentang agama kita. Karena seseorang ketika mengenal agama hanya dari kulitnya saja, maka kecintaan dia kepada agama itu akan berkurang. Tapi ketika dia mengenal Islam lebih dalam, maka insya Allah dia akan siap untuk memperjuangkan apapun yang dia miliki dalam agama ini. Sebagaimana telah kita ketahui, agama Islam itu bukan hanya sekadar mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhubungan dengan Allah, dari sholat, dari puasa, dari haji, tetapi juga Islam agama yang mengatur tentang kehidupan, bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia. Bahkan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu sebagai rahmat bukan hanya kepada orang Arab, bukan hanya kepada segelintir manusia, tetapi Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Ya, dan kalau kita berbicara tokoh kemerdekaan, ya, maka Nabi kita SAW tokohnya. Kalau kita berbicara tokoh di dalam memerdekakan manusia dari penindasan, maka Nabi juga tokohnya. Kalau kita berbicara tentang siapa orang yang paling berjasa di muka bumi ini kepada kaum wanita, maka Nabi juga orangnya. Jadi setiap kita berbicara kebaikan, maka Nabi SAW berada di barisan yang paling terdepan, dan itu sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang kita baca tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan muqaddimah pembukaan yang saya sebutkan ini tentunya ada keterkaitan apa yang akan kita bahas tentang tasamuh, tentang toleransi. Ya, di zaman jahiliyah, kaum wanita itu adalah kaum yang tertindas. Mereka itu hanya dipakai ketika dibutuhkan, ya, untuk melampiaskan syahwat kaum laki-laki. Tapi ketika wanita tersebut tidak bisa dipakai dalam keadaan dia haid, maka wanita itu dikeluarkan dari rumah mereka. Ya, jadi perempuan itu hanya sekedar untuk memuaskan nafsu mereka. Bahkan tidak sedikit orang-orang jahiliyah, mereka merasa malu, minder, ya, ketika lahir di tengah-tengah mereka perempuan. Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Ketika diberikan khabar bahwasanya anak yang lahir itu perempuan, bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka, wajah mereka menghitam karena malu yang lahir perempuan. Maka tidak sedikit ternukilkan dari orang-orang musyrikin, mereka mengubur anak mereka hidup-hidup. Ini perlu diketahui oleh ibu-ibu, perlu diketahui oleh puan-puan. Ini kondisi. Bahkan kalau kita membaca peradaban Eropa, peradaban Barat, ya, beberapa ratus tahun yang lalu
Mereka tuh mohon maaf ya, ini fakta yang dibicarakan. Mereka masih berselisih, ini perempuan manusia atau bukan manusia, segitunya coba. Ya, beberapa ratus tahun yang lalu orang-orang barat itu mereka masih berselisih, ini manusia atau bukan perempuan ini. Ya, itu disebutkan oleh salah seorang ulama di Mekah, Syekh Rabi, beliau menulis sebuah kitab tentang keadaan kaum wanita dari pandangan orang-orang barat. Ya, jadi beberapa ratus tahun yang lalu mereka sepakat perempuan ini adalah manusia. Akan tetapi dijadikan sebagai bahan untuk mengdieksploitasi perempuan tadi. Ya, nah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya yang mulia mengagungkan kaum wanita, memuliakan kaum wanita. Bahkan dalam banyak kondisi dan keadaan di dalam Islam itu disetarakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Ketika ada persamaan apa istilahnya, gender yang disuarakan oleh orang barat hari ini untuk menyamakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Nabi SAW telah berbicara itu ribuan tahun yang lalu. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, man amila salihan min dzakari aw untha, barang siapa yang beramal soleh laki-laki ataukah perempuan, maka dia mukmin. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan di dalam mereka beribadah, dalam mereka berbuat kebajikan. Ketika laki-laki berbuat kebajikan dan perempuan berbuat kebajikan, maka mereka orang-orang yang beriman, kata Allah. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kaum wanita secara fisik dia berbeda dengan kaum laki-laki, maka disitulah dibedakan. Nah, disinilah orang-orang barat dia tidak tahu, dia ingin menyamakan gender tadi dalam segala hal. Kebayang nggak kira-kira untuk melihat perempuan bawa semen di bahunya? Kira-kira masuk akal nggak? Angkat semen. Kebayang nggak kira-kira? Ada di sini di Malaysia perempuan ngangkat semen 50 kilo. Iya, pandangan seorang laki-laki ketika kita melihat laki-laki bawa semen biasa kan? Biasa. Tapi secara naluri kita manusia, perempuan bawa semen. Gimana coba? Semen ya di sini namanya ya. Simen. Kalau simen di Indonesia merek HP, simen. Al-muhim. Ya, atau perempuan jadi tukang parkir. Ya, jadi tukang parkir. Di sini nggak ada tukang parkir ya. Nah, tukang parkir perempuan, ayo maju mundur. Jadi secara manusiawi nggak mungkin perempuan berbuat hal yang seperti itu. Karena memang secara fisik dia berbeda. Ya, dan tidak ada bisa akan ada yang mengatakan sama laki-laki perempuan dalam semua hal. Ini mustahil. Iya, secara fisik berbeda atau enggak? Perempuan lebih gemulai, laki-laki harus laki-laki. Iya, berbeda, perasaannya juga berbeda. Betul enggak? Ini perempuan ya. Laki-laki misalnya hilang apa ya? Kalau kita di Indonesia, ibu-ibu paling suka dengan Tupperware kan? Tupperware, wadah-wadah begitu untuk taruh apa? Sama Tupperware. Ibu-ibu di sini juga Tupperware juga ya? Baik, sama. Ya, laki-laki hilang Tupperware biasa atau enggak? Biasa kan? Udah nanti beli lagi. Lah perempuan hilang Tupperware. Waduh. Ini berbulan-bulan itu enggak, materi pembahasan di rumah enggak habis-habis seputar Tupperware. Itu Tupperware warnanya itu enggak ada di Kuala Lumpur. Itu tok satu. Iya. Parah dia, itu diulang-ulang berkali-kali. Kita beli lain, beda bang, beda. Ya, itu jadi pembahasan yang nggak habis-habis. Bahkan kalau suaminya pergi, bukan ditanya bang udah sampai mana, Tupperware-nya jangan lupa dibawa pulang ya. Itulah indahnya perempuan. Saya nggak menyebutkan itu kekurangan, tetapi itulah perempuan. Iya, ini kursi di rumah dipindahkan ke tempat lain, itu masalah buat perempuan. Dipindahin sebentar aja jadi masalah. Ya, makanya perempuan kalau ngambek, ya ngambek tuh ya, ngambek, merajuk, ya itu indah kita lihatnya, benar nggak? Betul nggak? Ini laki-laki mohon maaf udah berjenggot merajuk lagi, gimana kira-kira? Beda kan pasti kan? Jadi saya ingin menyatakan bahwasanya perempuan dengan laki-laki dalam segala hal itu nggak bisa disamakan. Akan berbeda perasaan, fisik mereka berbeda. Maka dalam Islam
Ketika ada hal-hal yang memang laki-laki itu berbeda dengan perempuan, maka ada ibadah-ibadah yang itu hanya dikhususkan kepada laki-laki dan tidak disyariatkan kepada perempuan. Tetapi perempuan diberikan ibadah yang lebih mudah, tapi pahalanya sama kayak laki-laki. Itulah keadilan dalam Islam. Perempuan, laki-laki dengan fisiknya mereka disyariatkan berjihad, berperang, bawa kuda, bawa panah, bawa senjata. Perempuan, ini hal yang seperti ini sulit dilakukan oleh perempuan, sulit. Ya baru naik kuda sekali udah menjerit-jerit mungkin dia. Tabiatnya memang seperti itu. Taib. Nah perempuan mereka tidak berjihad, dalam arti kata berperang, mereka disuruh berangkat haji. Haji itu jihad buat mereka. Pahalanya sama seperti pahala laki-laki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu kepada kaum perempuan, itu adalah untuk memuliakan perempuan itu sendiri. Itu harus digarisbawahi. Karena orang-orang di luar sana ketika berbicara tentang syariat Islam yang mengatur tentang perempuan, selalu akan digambarkan ini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. Ya, itu yang mereka suarakan, itu yang mereka bangun, itu yang mereka ciptakan, agar apa saja yang datang dari Islam yang berketerkaitan dengan perempuan itu dianggap penindasan. Dan kita telah menyebutkan Islam adalah agama pelapor memerdekakan kaum wanita dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bahkan Nabi nggak malu-malu ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Istri saya yang paling saya cintai. Iya, ini pengumuman yang diumumkan oleh Nabi SAW bahwasanya wanita itu punya hak yang dimuliakan. Gak malu Rasulullah mengatakan, istri saya adalah orang yang paling saya cintai. Pernah nggak antum ngomong istri paling saya cintai? Ente cemen, takut sama istri. Masa istri paling yang dipuji-puji? Kan begitu kita di sini kan. Kalau puji kaum laki-laki, puji perempuan itu takut sama istri. Tapi Nabi tidak. Ketika ditanya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Istriku, kata Nabi. Iya, adapun laki-laki bapaknya, mertua saya. Iya, bahkan Nabi kita SAW para hadirin, tidak ada orang yang paling beliau muliakan di muka bumi ini, ya, melebihi dari beliau memuliakan istri-istri beliau. Beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang paling baik kepada keluargaku. Siapa? Istri. Makanya dari bentuk Nabi SAW memuliakan istri-istri beliau, ya, beliau ketika masuk rumah, itu kata Aisyah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi itu bersiwak. Dan Aisyah tidak pernah mencium bau yang tidak sedap dari mulut Nabi SAW, karena Nabi hal yang pertama kali beliau lakukan adalah mengecup istrinya sebagai bentuk untuk memuliakan mereka. Jadi dalam konsep agama kita, agama Islam para hadirin dan hadirat, semakin seseorang itu lemah, maka semakin kuat perlindungan yang diberikan kepada mereka. Itu konsep dalam agama. Maka laki-laki yang paling jelek, maka laki-laki yang paling pengecut adalah laki-laki yang mendolimi perempuan, laki-laki yang mendolimi kaum wanita. Dan laki-laki yang perkasa, laki-laki yang hebat ada laki-laki yang hebat untuk istrinya, hebat untuk anak-anaknya, hebat untuk keluarganya. Ya, karena itu konsep dalam Islam yang harus difahami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Taib. Ini satu bab. Kita berbicara tentang wanita, dan di sana banyak pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita tentang kaum wanita itu sendiri. Taib. Begitu juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika rasis, ya, di kaum jahiliyah itu menjadi satu momok dalam kehidupan mereka, yang mana mereka menilai manusia itu tergantung dari warna kulitnya. Ya, walaupun orang-orang dianggap sebagai orang yang modern hari ini, ya, dianggap mereka adalah orang yang sudah tidak melihat dari warna kulit, tapi secara praktek itu masih terjadi. Perbedaan di antara kulit hitam dengan kulit putih. Walaupun orang-orang Amerika yang katanya paling HAM sedunia, ya, dalam kehidupan mereka hal yang seperti ini masih ada. Sekat di balik itu semuanya. Nah, sebelum PBB berbicara tentang rasis, manusia tidak dilihat dari sisi warna kulitnya, Islam
telah berbicara ribuan tahun yang lalu masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah enggak melihat rupa-rupa kalian, Allah enggak melihat bentuk kalian, Allah enggak lihat apa warna kulitnya kamu. Semakin putih kamu, semakin tinggi kamu dalam surga, tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling mewujudkan penghambaan dirinya kepada zat yang menciptakannya, maka dia orang yang paling mulia. Makanya Nabi SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, muadzin masjidnya beliau itu kulit hitam. Muadzinnya beliau itu Bilal bin Abi Rabah, seorang budak berkulit hitam. Coba tuh bayangin. Yang namanya muadzin itu kan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gak tanggung-tanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar terompahnya Bilal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, Islam enggak memandang warna kulit Anda itu apa. Tapi Islam memandang sejauh mana takwa yang ada dalam hati Anda. Maka itulah orang yang paling mulia. Disebutkan, para hadirin dan hadirat, di zamannya tabi'in ada seorang laki-laki yang bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah inilah seorang budak, bekas budak. Ya, diceritakan dari fisik-fisik beliau, segala kekurangan fisik manusia itu ada pada beliau. Pertama, kulitnya hitam legam. Hitamnya bukan kayak hitam kayak kita. Kalau hitam kayak kita masih manis, kan gitu ya. Tapi hitamnya legam. Kalau mohon maaf lah ya, ini bukan untuk mengejek, tapi saya ingin menggambarkan. Kalau gelap itu nggak kelihatan, kecuali kalau dia ketawa, kelihatan ini manusia ini. Saking gelapnya. Satu. Yang kedua, itu rambutnya itu seperti kismis yang disusun di atas kepala. Jadi keritingnya bukan keriting kayak kita, kismis, anggur kering disusun di kepala satu-satu. Pernah lihat ya orang seperti itu, negro? Terus beliau cacat, budak, hitam, legam. Tetapi siapa yang hadir di majelis beliau? Yang hadir di majelis beliau adalah para ulama dan raja. Sampai-sampai Malik Marwan mengatakan, tidak pernah aku menghinakan diriku seperti aku menghinakan diriku kepada budak ini. Apa yang dia punya? Dia punya ilmu. Ya, dia punya iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini batasan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Ya, jadi kalau kita berbicara rasis, Islam adalah agama yang paling terdepan di dalam memerangi rasis. Islam sangat anti ya dengan warna kulit seseorang, karena itu bukan jadi timbangan, bukan jadi sorotan Allah pada diri seseorang. Yang ketiga, sebelum kita masuk kepada inti masalah kita, para hadirin, orang-orang jahiliyah di zaman itu, yang mana orang kuat menindas orang yang lemah. Orang kuat menindas orang yang lemah. Apakah dari sisi fisik ataukah dari sisi keuangan? Dari sisi keuangan, mereka punya transaksi. Yang kaya ini memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Ya biasanya kan orang yang berhutang itu orang yang membutuhkan, kan seperti itu. Jadi caranya apa? Ketika orang yang berhutang ini dia butuh sesuatu, maka diambil bunga dari pinjaman tadi. Kamu pinjam uang berapa? 1.000 ringgit, maka bayarnya harus 1.200 ringgit. Kalau perjanjiannya dibayar dalam waktu 5 bulan, setiap tanggal 1 dia wajib membayar, dan kemudian terlambat dia bayar, itu didenda lagi. Didenda kembali. Ada di sini seperti ini transaksinya. Ya, ini transaksinya Abu Lahab ini. Ini transaksinya Abu Jahal. Ini transaksinya orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa. Hai orang-orang beriman, jangan engkau makan riba yang berlipat-lipat. Baca tafsir para ulama.
Apa maksudnya riba yang berlipat-lipat? Yaitu berriba yang berlipat-lipat. Seseorang diberikan pinjaman, yang kemudian dari pinjaman tadi dia mengambil keuntungan, ketika dia terlambat bayar, didenda lagi. Jadi ibaratnya dia sudah kejepit dengan hutang, ditekan lagi. Taib, ini produknya Abu Lahab, produknya Abu Jahal, diadopsi oleh orang-orang modern hari ini. Kemudian justru kita yang dituduh. Kalau ada pengajian mengharam-haramkan riba, itu pengajian dari Arab itu. Ya, itu pengajian kadrun kalau kita di Indonesia. Kadal gurun. Kadrun kalau di Indonesia, saya nggak tahu di sini. Mudah-mudahan nggak ada. Ya, kita katakan, ya, ini memang datang dari Arab. Cuman Arabnya kami, Arabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian justru mengambil, ya, kebiasaannya Arab kadrunnya Abu Lahab. Abu Lahab lah yang praktek seperti praktek yang kalian praktekkan hari ini. Adapun kami sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diharamkan dalam Al-Quran perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan zalim, dan diantara bentuk perbuatan zalim adalah praktek riba itu sendiri. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya ada orang yang berhutang, dia tidak mampu membayar hutang, kata Allah apa? Berikan kepadanya kelapangan waktu sampai dia mampu membayar hutang. Itu syariat Allah. Itu syariat yang sangat agung, syariat yang sangat adil, syariat yang sangat mulia, syariat yang memperhatikan orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Berikan kelapangan kepada mereka, bukan justru Anda tekan dia di tengah dia tidak mampu membayar hutang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau sedekahkan, maksudnya engkau menghapus hutangnya, itu sama seperti engkau bersedekah kepada mereka dan itu lebih baik buat kalian, kata Allah Rabbul Alamin. Apakah ada syariat yang lebih mulia daripada syariat Islam? Apakah ada syariat yang lebih agung daripada syariat Allah Rabbul Alamin? Apakah ada syariat yang lebih memperhatikan orang-orang yang lemah dibandingkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Hanya sekedar mulut-mulut manis yang memaniskan, membungkus kezaliman, kejahilian mereka. Sementara agama Islam berlepas diri dari itu semuanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang dia tidak punya kebaikan kecuali dia punya seorang pembantu, yang mana pembantunya ini ditugaskan untuk menagih hutang. Setiap dia mengirim pembantunya untuk menagih hutang, ambillah orang yang bisa membayar hutang dan kemudian maafkanlah orang yang tidak mampu membayar hutang, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Itu kata dia. Kemudian ketika dia mati, dia tidak membawa apapun dari kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya dalam Al-Qur'an, Allah mengetahui apa yang dilakukan. Wahai fulan, apa kebaikan yang kau punya? Diceritakan, saya punya uang. Saya tidak punya kebaikan kecuali hanya ini. Setiap ada orang yang berhutang dengan saya, setiap waktu untuk saya tagih, saya mengirim pembantu saya dan saya mengatakan, ambillah hutang dari orang yang mau bayar hutang dan maafkanlah orang yang tidak mau bayar hutang, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Kemudian kata Allah, hari ini aku memaafkan engkau. Allah mengampuni dosanya dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini sekelumit hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana tasamuhnya Islam, bagaimana toleransinya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, seperti saya sebutkan tadi di awal kajian, kita tidak mengetahui kemuliaan agama ini, kita nggak akan bisa tahu kehebatan agama Allah. Kita nggak tahu bagaimana kesucian agama yang mulia ini kalau kita tidak mengenal Islam itu dari sumbernya. Dan terlebih kita hidup di zaman yang manusia mudah untuk mengakses apa saja dari berita, ya,
di media sosialnya, di HP-nya, ya, di YouTube-nya. Maka dengan kondisi seperti ini kita butuh untuk membentengi diri kita. Kita butuh membentengi diri kita, butuh membentengi telinga kita. Karena orang kafir itu telah dikhabarkan oleh Allah dari langit ketujuh, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Ini khabar yang telah Allah khabarkan dari langit ketujuh. Dan itu akan berlaku sampai yaumul qiyamah. Dan juga Allah mengatakan, di dalam ayatnya, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka. Mereka mengeluarkan sesuatu yang paling mereka cintai. Mereka hidup untuk mendapatkan dunia. Mereka hidup untuk mencari dunia. Dunia yang mereka cintai siap mereka pertaruhkan, keluarkan untuk menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makar besar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makar besar. Sehingga jangan sampai kita termasuk jatuh ke dalam makarnya mereka. Ya, sehingga mulailah orang berkata, orang Islam nggak usah terlalu ekstrim. Orang Islam jangan terlalu egois. Ya, masa surga Allah yang begitu luas, hanya orang Islam aja masuk surga? Kan semua agama mengajarkan kepada kebaikan, nggak ada agama yang nggak mengajar kebaikan. Ya, nah sebagian daerah, terkhusus di negara kami, di kota-kota besar, anak-anak muda itu mulai malu untuk menyebutkan, sih sebagai seorang muslim, udahlah nggak usah bicara agama kamu apa, itu urusan kamu mas Tuhan kamu. Kita nggak ada batasan agama. Batasan kita adalah kita sebagai warga negara Indonesia, nggak ada batasan. Itu sudah mulai. Ya, kamu agamanya apa? Akhi, bukan akhi ya kalau mereka ya. Bro, ini zaman 2022, nggak ada urusan sama agama orang ente. Yang paling penting dia bisa berbuat baik kepada manusia, dia nggak merugikan manusia, nggak mengusik manusia, nggak mengganggu kebebasan manusia, udah selesai. Urusan Tuhan itu urusan kamu dengan Tuhanmu di rumah. Di sini kita nggak ada urusan Tuhan-Tuhanan. Di sini kita nggak ada urusan agama kita apa. Itu mulai. Ya, jadi para hadirin dan hadirat, kita nggak. Jadi apa yang mau saya bilang? Pergolakan itu bukan lagi hanya membahas kunut atau nggak kunut, bukan lagi membahas tahlilan atau nggak tahlilan. Ini penting, perlu dibahas. Saya nggak menafikan itu semuanya. Tetapi hari ini manusia, ya, atau orang-orang munafikin kufar datang kepada kita dari bab seperti ini. Saya nggak tahu ya di kondisinya di Kuala Lumpur di Malaysia. 10 tahun yang lalu kita di Indonesia itu kalau lihat gereja itu sesuatu yang menakutkan. Pokoknya wah saya Islam, nggak mau saya ke situ, kan begitu. Tapi 5 tahun belakangan ini pemuda-pemudi muslimin diajak ke gereja untuk memperingati Natal. Yang ngajaknya siapa? Yang ngajaknya orang berkoyak putih. Ya, yang ngajak itu orang para kiai. Dibawalah ayat Quran, dibawa hadis-hadis Nabi SAW. Ini menambah ujian dan cobaan kepada kita. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kasyfus Syubhat, ya, orang-orang yang mereka mencintai kebenaran, mencintai sunnah, mencintai tauhid, tidak akan bermanfaat kecintaan mereka kalau seandainya mereka nggak punya senjata. Apa senjata? Pedang, bukan pedang. Senjata itu adalah ilmu. Senjata itu adalah Al-Quran. Senjata itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada sebuah kebatilan yang mereka datangkan untuk membenarkan kebatilan mereka, kecuali Allah telah mendatangkan jawabannya dalam Al-Quran dan jawabannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq, kata Allah. Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau semisal hujah, argumentasi tentang apa yang mereka serukan, kecuali kata Allah kami telah datangkan jawabannya di dalam Al-Quran. Jadi kita butuh untuk belajar, kita butuh untuk nuntut ilmu. Syaitan dan bala tentaranya, ketika dia mengajak kita, dia nggak bosan, dia nggak jenuh, dia atur serapi mungkin.
Dia punya barnamej yang aturannya itu luar biasa. Siapa yang mengkhabarkan kepada kita? Nabi SAW. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi? Syaitan itu punya istana. Iya. Nah, siapa yang mereka berhasil melakukan sebuah perbuatan, iya, berhasil menggoda manusia, melakukan sebuah perbuatan itu akan didekatkan oleh dengan si iblis. Sebutlah Nabi dalam hadisnya. Saya telah berbuat ini, kamu belum berbuat apa-apa. Saya telah berbuat ini dan ini, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian dikatakan saya telah memisahkan antara suami dan istri. Ah, ini baru mantap. Sehingga didekatkan ya dengan iblis tadi. Jadi mereka dapat bonus. Jadi ketika dia menggoda kita, dia dapat bonus. Ya, dan mereka nggak pernah jenuh untuk menggoda anak manusia, nggak pernah jenuh, nggak pernah bosan. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, marahil, tingkatan syaitan ketika mendatangi manusia. Ketika manusia tidak berbuat kesyirikan, didatangi manusia untuk berbuat bid'ah. Bid'ah nggak bisa, didatangi untuk berbuat dosa besar. Dosa besar nggak bisa, didatangi untuk berbuat dosa kecil. Nggak berhenti. Kita kadang mau ngaji, buat pengajian yang hadir 3 orang. Ah, males lah. Buat video kajian yang like cuma 2 orang. Itu pun yang punya medianya. Malas. Nah, si iblis walaupun belum ada pengikut, nggak malas, dia nggak bosan. Iya. Sampai disebutkan yang penting walaupun ente nggak buat dosa nggak masalah. Ketika dia tidak bisa mengajak manusia untuk berbuat dosa kecil, manusia disibukkan daripada perkara yang mubah, dari amalan. Kalaupun nggak berhasil, manusia akan digiring oleh iblis untuk meninggalkan amalan yang lebih mulia dan disibukkan dengan amalan yang di bawahnya mulia. Ajib nggak tuh? Nggak bosan dia, nggak jenuh. Yang penting ente masuk perangkap kita, itu aja udah. Masalah ente berbuat syirik nggak berbuat syirik itu yang nomor sekian. Yang penting masuk perangkap dulu. Ini loh musuhnya kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini musuhnya kita. Lah kalau mereka nggak pernah futur menggoda kita, kita sebentar-bentar futur. Gimana coba? Laqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka samping kiri, samping kanan, depan dan belakang, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang beribadah kepada engkau. Siang dan malam dia akan mendatangi kita, nggak futur-futur, nggak bosan-bosan. Kita cepat sekali bosannya, cepat sekali jenuhnya. Betul nggak? Ya, apalagi kajian setiap hari. Wah, udah terlalu kenyang saya sama kajian. Setiap hari kajian. Kita cepat bosan. Kita cepat jenuh dengan namanya kebaikan. Sementara iblis dia punya ambisi. Teman-teman, para hadirin ketahuilah. Ya, ambisi iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai kita semua masuk dalam perangkapnya dia. Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan beliau dengan tangan Allah. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Dan iblis untuk sujud kepada Adam. Dan ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, kemudian Allah mengeluarkan iblis dari Adam. Mengeluarkan iblis dari surga. Apa ambisi iblis pertama kali? Ambisi iblis pertama kali, saya telah terusir dari surga dikarenakan Adam, maka Adam juga harus keluar dari surga ini. Jangan saya saja yang keluar. Berhasil nggak dia? Berhasil. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan terus memberi waswas kepada Adam. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan engkau sebuah pohon yang akan membuat engkau abadi tinggal dalam surga ini. Itu bukan sekali dia datang, berkali-kali. Sampai-sampai kata Imam Nawawi, Nabi Adam lupa kalau Allah Subhanahu wa taala melarang beliau mendekati pohon tadi karena begitu istiqomah sabar iblis mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian dia punya ambisi selanjutnya. Apa ambisinya dia?
dia itu pasti masuk neraka. Iblis itu pasti masuk neraka. Sehingga dia nggak pengen dia hanya saja yang masuk dalam neraka. Dia ingin kita semua juga masuk neraka. Kita nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam berhasil dikeluarkan oleh iblis dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Adam beliau akan kembali ke dalam surga. Dan kita nggak lebih mulia dibandingkan Adam. Dan iblis punya ambisi besar untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Iya dan billah. Kalau seandainya kondisinya demikian para hadirin, kita mau ngaji ke berapa lama sekali? Mau sebulan sekali kita mau ngaji? 2 bulan sekali? Hah? Ini loh musuh kita begini kondisinya. Kita nggak cerita musuh-musuh yang lain. Satu musuh kita. Ya, itu sudah cukup mengerikan. Sudah cukup menakutkan. Ya, dan sudah begitu banyak kerusakan yang dibuat. Makanya para hadirin, saya ulangi kembali, kita cuma bisa berusaha, kita cuma bisa menjaga. Adapun semuanya kembali kepada Allah. Dan bentuk penjagaan kita, semangat untuk terus kita menggali, mempelajari ilmu sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian para hadirin dan hadirat, kita masuk kepada inti masalah yang ingin saya bahas. Ya, karena ketika nanti saya bahas di awalnya kafir, kedengarannya Islam ini kok kafir terus ya. Makanya saya membawa muqaddimah, ini loh tasamuhnya Islam. Ini loh keindahan agama Allah. Sehingga ketika Islam berbicara kafir, maka itu adalah untuk kebaikan itu sendiri. Para ulama, ketika mereka berbicara tentang apa itu Islam, mereka berkata, al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang kepada Allah dengan mengikat ketaatan hanya kepadanya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya loyalitas, ada yang namanya al-bara'ah. Kita berloyalitas dengan orang-orang yang mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan mereka adalah saudara kita seiman, apapun akidah mereka. Selama akidah tersebut bukan akidah yang mengeluarkan dia dari Islam, seperti akidahnya Syiah Rafidhah, seperti akidahnya Jahmiyah, seperti akidahnya Batiniyah, dari bid'ah yang mereka lakukan, bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan mereka dari Islam. Adapun saudara-saudara kita muslimin yang mereka punya akidah yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah dan tingkat penyimpangannya tersebut tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian seagama. Allah menyebutkan orang yang mengucapkan syahadu, orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Namun konteks yang harus kita pahami, seseorang itu berlepas diri kepada orang kafir secara totalitas, tetapi berlepas diri kepada saudaranya muslimin yang kemudian dia menyimpang daripada sunnah itu sendiri sebatas sejauh mana penyimpangannya mereka. Dan itu tidak bisa dipukul sama rata. Nggak boleh kita samakan orang Syiah Rafidhah yang mencela sahabat Rasulullah, yang mengkafirkan sahabat Nabi, dengan saudara-saudara kita yang tahlilan, yang mauludan. Gak bisa sama. Ya, karena dosa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat. Maka bagaimana cara kita bermuamalah juga harus berbeda-beda. Gak bisa dipukul sama rata. Jadi jangan dibawa nanti ucapan para salaf dengan saya bertetangga dengan babi-babi itu lebih saya sukai daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Ahlul bidah yang bagaimana yang mereka maksudkan? Ya, al-bidah, al-mukaffirah, batiniyah, Syiah Rafidhah. Kemudian dibawa itu kepada orang yang mungkin berselisih dengan dia dalam masalah ijtihad. Ini kan udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh perginya. Pikniknya terlalu jauh ini. Ya, pokoknya diboikot semua. Ada ucapan salaf, ada athar dari salaf. Pahami dulu, salaf itu berbicara dalam konteks yang bagaimana dan ahlul bidah yang bagaimana. Faham di sini? Karena Ahlussunnah mereka akan berada di tengah-tengah para hadirin.
Ya, mereka tidak tafrid, mereka tidak ifrat. Ya, mereka tidaklah menganggap semua kebidaan benar semuanya. Yang penting ada dalil masing-masing, tujuannya baik, benar semuanya. Enggak demikian. Dan juga Ahlussunnah tidak apa? Tidak jumud di dalam ketika ada perselisihan. Perlu diklarifikasi dulu apa bentuk perselisihannya. Apakah perselisihan adalah masalah ijtihadiyah? Apakah perselisihan adalah antar sunnah dengan bid'ah? Apakah perselisihan antar kekufuran dengan keimanan? Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau berhadapan dengan kaum Bughat, siapa itu Bughat? Bughat orang Khawarij yang keluar dari pemerintahan Ali dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang berkhutbah pada waktu itu tiba-tiba ada seorang yang dia memutus omong-omongan Ali. Dia berkata, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ya, engkau Ali enggak berhukum dengan hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalian tidak akan kami perangi sampai kalian berperang memerangi kami, baru kami akan perangi kalian. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, kami akan memberikan harta rampasan perang kepada kalian kalau seandainya kalian ingin bergabung bersama kami memerangi orang kafir. Yang ketiga, kami tidak akan pernah melarang kalian untuk berniaga di mana saja pasar muslimin. Kemudian Al-Imam Syafi'i membawa athar ini dalam kitab Al-Beliau mengatakan, inilah madhabnya kami dalam menghadapi Bughat. Imam Syafi'i mengatakan, dan kita tidak melarang mereka untuk sholat di mana saja dari masjid muslimin, silahkan mereka sholat. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, ada hak yang harus diberikan kepada seorang muslim. Walaupun dia terjatuh dalam penyimpangan, walaupun dia terjatuh dalam kebidahan, tetapi loyalitasnya kita nggak sama dengan orang-orang yang mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi dari kebidahan. Itu harus difahami baik-baik para teman-teman semuanya. Karena Ahlussunnah itu bukan apa ya? Bukan pokoknya semua jadi musuh. Pokoknya inti nggak sama kami musuh. Padahal yang itu sifatnya ijtihadiyah juga dimusuhi. Itu hal yang nggak benar. Kita harus berbeda sikap. Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan dua orang laki-laki yang berbeda. Yang pertama dengan Dzul Khuwaisirah, yang kedua dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Iya, Dzul Khuwaisirah dia mengatakan Rasulullah itu tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Sampai-sampai dia berkata, bersikap adillah engkau ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada diri engkau. Kemudian kata Nabi SAW, aku diturunkan wahyu, kalau seandainya aku tidak adil, siapa yang akan bisa adil? Kan begitu? Ya. Dan kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh laki-laki ini. Jangan, kata Nabi, nanti orang-orang akan beranggapan bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Itu kata Rasul. Akan tetapi akan keluar dari laki-laki ini yang sholat kalian kalah dengan sholatnya mereka, dan seterusnya dari hadis. Tetapi ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan Hatib bin Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Badar, dan beliau dijadikan orang-orang, termasuk orang-orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah-masalah besar. Apa kesalahannya beliau? Kesalahan beliau itu diturunkan ayat dari Al-Quran, dari langit ketujuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Apa yang dibuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat ke saudara-saudaranya di Mekah kalau Nabi ingin menyerang kota Mekah. Ini adalah hal yang besar. Ini yang akan memudaratkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sampai-sampai Allah turunkan ayat dari langit ketujuh dan mendatangkan malaikat mengkhabarkan kepada Rasul akan surat tersebut. Dan Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal laki-laki munafik ini. Sama seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Apa kata Rasulullah? Ya Hatib, maha malaka ala hadha. Ya Hatib, apa yang mendorong kau melakukan perbuatan ini? Rasulullah nggak tanya sama siapa? Sama Dzul Khuwaisirah. Tapi kepada Hatib bin Abi Balta'ah ditanya oleh Nabi. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, saya punya saudara saya di Mekah, saya khawatir saudara saya ini dan harta saya nggak terjaga. Jadi dia melakukan itu semuanya loyalitas bukan karena kekafirannya mereka, tapi karena saudara. Salah, keliru. Tetapi keliruannya itu tidak sampai mengeluarkan beliau dari Islam. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana sikap Nabi SAW? Kata Rasulullah, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah telah mengatakan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Sama-sama berbuat kesalahan, sama-sama berbuat kekeliruan, tetapi sikap Nabi SAW berbeda.
Ketika beliau menghadapi Hatib bin Abi Baltah dan ketika beliau menghadapi siapa? Dzul Khuwaisirah. Ini manhaj al-asil. Dari manhaj al-sunnati wal jamaah, dari manhajus salaf, mereka berjalan di atas jalan tengah, melihat sejauh mana kesalahan yang seseorang itu berbuat, sejauh itulah kita berlepas diri dari mereka. Tetapi selama bid'ahnya itu tidak bid'ah mukaffirah, maka masih ada hak seorang muslim yang harus kita jaga. Bisa difahami? Nah ini bukan fokus pembahasan kita, karena fokus pembahasan kita kepada hal yang saya sebutkan tadi, berlepas dari syirik dan pelaku kesyirikan. Oleh karena itu, para hadirin, seseorang misalnya berkata, saya seorang muslim, ya saya sholat 5 waktu, saya berpuasa di bulan Ramadan, istri saya pakai hijab, saya naik haji, saya berpuasa, tetapi mengkafir-kafirkan orang kafir, saya itu nggak mau itu saya nggak mau. Ya, itu hak dia antara Allah. Allah yang lebih tahu siapa yang paling baik. Nah, kan ini kalimat cukup mematikan ini. Allah yang lebih tahu siapa yang paling benar. Betul, Allah lebih tahu siapa yang paling benar. Betul itu. Tetapi masalahnya Allah telah menurunkan Al-Quran, Allah telah mendatangkan Nabi, yang mana Nabi itu menerangkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Kecuali kalau Allah nggak datangkan Al-Quran, Allah nggak datangkan Nabi, silakan ente mengatakan, ente jangan suka nyalain orang, Allah yang lebih tahu. Betul, Allah yang lebih tahu. Cuman masalahnya sudah dikhabarkan dalam Al-Quran. Nah, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang mujrimin. Tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu sebagai petunjuk, dia sebagai huda. Iya, dia sebagai khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan Abdullah Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ma min nabiyyin illa yadulla ummatahu ila khairin ma yalamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma yalamulah." Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah kecuali dia telah menunjukkan kepada umatnya dari kebaikan apa yang telah dia ketahui. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali telah mengingatkan jalan kejelekan. Betul, Allah yang mengetahui kebenaran, Allah yang tahu yang jelek. Tetapi Allah telah jelaskan itu semuanya dalam Al-Quran. Telah dikhabarkan semua oleh Nabi SAW. Bisa difahami? Karena kalimat seperti ini cukup laku di pasaran. Udah, ente gak usah salah-salahin orang. Ente jangan jadi Tuhan buat orang lain. Ya, jangan kapling surga. Surga Allah terlalu luas untuk ente kapling. Kan begitu? Sebenarnya kalimat ini semuanya untuk apa? Untuk melegalkan segala kekufuran, melegalkan segala kebatilan, melegalkan segala bentuk penyimpangan. Allah men-set akal kita itu untuk menerima perbedaan. Allah tidak set akal kita untuk menerima penyimpangan. Itu harus dibedakan. Bisa dibedakan. Perbedaan kita bisa terima. Yaitu terserah sama ente mau kafir, ya silakan ente kafir. Ya, tetapi akal kita nggak diset untuk menerima apa? Penyimpangan. Iya, apa penyimpangan? Penyimpangan seksual, LGBT atau sebagainya, ini penyimpangan. Secara akal ini nggak bisa diterima. Ya, karena ini akan memberikan kemudorotan yang sangat besar. Ya, karena memang Allah menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Bukan Adam vs Adam. Atau Hawa vs Hawa. Antum coba bayangkan, kalau seandainya ayam itu punya penyakit LGBT, kita gak bisa makan ayam lagi ke depan. Gak bisa lagi makan telur dadar. Ya, nggak bisa makan ayam goreng kalau ayam sudah terjangkiti penyakit LGBT. Cuma penyakit LGBT hanya diderita oleh orang penyakit punya kegilaan dalam akalnya. Kebayang nggak kira-kira? Ini di Malaysia ada 5.000 ayam terjangkiti penyakit LGBT. Udah repot cari ayam nantinya. Langka ayam di muka bumi ini. Ya, harga ayam ayam goreng semakin mahal. Alhamdulillah, ayam masih dalam fitrahnya. Kan begitu. Begitu juga kambing. Antum bayangkan kalau kambing terjangkiti penyakit suka sesama jenis.
Nggak bisa makan sate kambing gitu. Ya lebaran nggak bisa berkurban, kambing sudah semakin langka, nggak punya syahwat kepada lawan jenis. Ya ini sebagai bentuk fitrah yang Allah berikan. Tapi kita fokus apa yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat. Orang yang mengatakan bahwasanya saya ingin berislam, saya ingin beribadah, tetapi saya tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir, Anda tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Kapan Anda dikatakan sebagai seorang muslim? Ketika Anda mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkafirkan orang-orang Yahud. Allah telah mengkafirkan orang-orang Nasara. Allah itu Maha Rahim. Allah itu Maha Bijaksana. Allah itu Maha Penyayang. Dengan Maha Penyayangnya Allah, Allah mengatakan dalam ayatnya, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini, kata Allah Rabbul Alamin. Anda enggak lebih mulia dibandingkan Nabi SAW. Anda enggak lebih rahim dibandingkan Rasulullah. Anda enggak lebih bijak dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu beliau berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'minu bima jitu bih illa kana min ashabil jahim," kata Rasulullah. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini, Yahudinya dan Nasraninya, kemudian dia beriman, kemudian dia mendengar datangnya aku, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, kecuali, kata Rasulullah, dia sebagai penghuni neraka jahanam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang orang-orang Nasara, ulaika syiraru khalqil indallah, mereka adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan sok bijak. Anda jangan sok berkasih sayang. Manusia yang paling berkasih sayang kepada manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memvonis siapa saja yang tidak beriman kepada beliau, tidak beriman kepada Allah, kafir, musyrik, berada dalam neraka jahanam. Dan itu keyakinan kita sudah final, tidak ada perdebatan. Ya kita perlu membahas kembali, mengkaji kembali. Apakah mereka kafir atau tidak kafir? Mohon maaf, itu sudah final. Kami nggak terima ya diskusi kembali tentang kekafiran mereka. Gak perlu kami diskusi kembali. Sudah cukup ayat Al-Quran, sudah cukup hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keadaan mereka. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, kata Allah, sungguh sangat jelek apa yang keluar dari mulut-mulut kalian. Hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah. Hampir-hampir gunung itu hancur dan laut itu terbelah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini keyakinan kita yang gak boleh warna-warni dalam masalah seperti ini. Gak boleh warna-warni, final, tutup telinga. Siapapun mereka, sehebat apapun dia berbicara, ketika mulai membuka, muslimin harus membuka kembali diskusi. Apakah mereka kafir ataukah tidak kafir? Mohon maaf, silakan Anda pergi dengan orang-orang yang ragu bersama Anda. Kami sebagai seorang muslim, ini sudah final. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik apapun dia, tetap dia kafir. Tetap dia musyrik. Anda ingin mengatakan kami ekstrim, silahkan. Kalian mengatakan kami radikal, silahkan. Kalian mengatakan kami kadrun, silahkan. Karena yang memiliki surga bukan kalian, yang memiliki neraka bukan kalian. Hidup cuma sesaat, hidup cuma sebentar. Buat apa kita mencari keridhaan manusia yang dia tidak bisa membantu dan menolong kita?
kita mati sendiri. Dikubur kita akan ditanya oleh malaikat, menjawab sendiri. Begitu juga ketika kita dibangkitkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, kita juga ditanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan kita dengan manusia. Urusan kita dengan Zat yang menciptakan kita. Manusia mau menerima, alhamdulillah. Kalau manusia tidak mau menerima, tidak akan memudaratkan kita, justru mereka sendiri akan memberikan mudarat untuk diri mereka sendiri. Para hadirin, ajakan-ajakan sebagian manusia hari ini sebenarnya itu sudah pernah diajak Rasulullah oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Udahlah, kita harus bertoleransi. Apa maksudnya toleransinya mereka? Ya toleransi untuk membenarkan semua agama. Ini sesuatu yang gak logis, sesuatu yang gak masuk akal. Mereka kan suka, sesuatu itu kan harus logis ya, sesuatu harus masuk akal. Di antara hal yang paling gak masuk akal di muka bumi ini adalah ingin menyatakan semua agama sama. Gak mungkin. Kenapa saya gak mengatakan gak mungkin? Pertama, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya Allah, rasulnya Allah, hambanya Allah. Sementara mereka Nasrani meyakini Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kalau mereka mengatakan Nabi Isa sebagai anaknya Allah, sebagai hambanya Allah, sebagai nabinya Allah, bukan sebagai anaknya Allah, itu merusak keyakinan mereka atau tidak? Sebagai seorang Nasrani, rusak keyakinan mereka. Kita sebagai seorang muslim mengatakan Nabi Isa sebagai anaknya Allah, merusak agama kita atau tidak? Merusak agama kita. Jadi gimana mau dikumpul kira-kira coba? Apa yang mau dikumpulin? Apa yang mau disamakan? Gak mungkin sama. Kalau kita ikut keyakinan mereka berarti kita sudah lepas dari Islam, kita beragama dengan agama mereka. Iya, atau sebaliknya kalau seandainya dia ikut dengan keyakinan kita, Nabi Isa sebagai anak, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulnya Allah, bukan anak Allah, merusak keyakinan dia sebagai Nasrani. Jadi justrulah ajakan ente itu adalah ajakan untuk menghancurkan agama. Apakah menghancurkan agama Islam ataukah menghancurkan agama Nasrani? Padahal tujuannya untuk membawa persatuan. Ini bukan persatuan, ini adalah kerusakan. Maka dalam Islam sudah ada konteksnya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian, agama kami adalah agama kami. Iya, keyakinan kalian, keyakinan kalian, keyakinan kami adalah keyakinan kami. Gak mungkin sama. Iya, makanya ketika orang-orang musyrikin mengajak Rasulullah SAW menawarkan kepada Nabi SAW dengan pemberian-pemberian. Diberikan ini, diberikan ini. Ya Muhammad, kami ingin memberikan apapun yang kau inginkan, asal kau stop dari agama ini. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya, ya orang-orang yang sok bijak ini udahlah gini aja lah. Supaya kita nggak ribut-ribut, supaya kita lebih fokus membangun Mekah, supaya lebih maju dan semisalnya. Jadi begini saja. Ya tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kamu. Hah? Bijak nggak kira-kira? Dalam tanda petik, bijak kan? Ini kan lebih menjaga, lebih... Pokoknya modern lah pemikirannya, nggak saling nyalah-nyalahin, nggak saling singgung-menyinggung. Pokoknya kita sama-sama lah. Ya kita membangun negara kita supaya lebih maju. Adapun agama udahlah nggak usah dibahas-bahas. Ya pokoknya kita bertoleransi. Ya, nah itulah yang diajak oleh Abu Lahab. Jadi sebenarnya mereka itu hari ini mengajak kita kepada zaman jahiliyah yang telah dikubur oleh Nabi dalam-dalam. Allah menurunkan ayat dari langit ke-7. Ketika mereka menawarkan kepada Rasul dengan tawaran yang saya sebutkan, saya sebutkan tadi, kata Allah, afa ghairullahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun? Apakah kepada selain Allah kalian mengajak kami untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Allah menyebutkan seruan toleransinya mereka ala Abu Lahab tadi, ala Abu Jahal tadi dengan sebutan jahil. Dan kemudian dibungkus, di packaging dengan indah oleh orang-orang hari ini atas nama apa? Toleransi. Ya sebenarnya mereka sedang tidak mengajak kita bertoleransi. Mereka sedang mengajak kita untuk meninggalkan agama yang mulia ini. Mereka ingin mengajak kita meninggalkan agama Allah, meninggalkan syariat Rasulullah, kemudian masuk dalam hubungan kekufurannya mereka. Anda nggak butuh mengajarkan toleransi kepada kami umat Islam. Malaysia, Indonesia,
penduduknya mayoritas muslimin. Di sini mayoritas muslimin, di Indonesia juga mayoritas muslimin. Nenek-nenek moyang kami di Indonesia, di Malaysia, mereka bisa hidup bertetanggaan dengan orang kafir. Mereka bertetanggaan dengan orang Hindu, bertetanggaan dengan orang Buddha, bertetanggaan dengan Kristen. Ya, nggak ada dalam sejarah ketika kita masih sekolah dulu, ada orang yang kafir, orang Kristen atau orang apa yang sekolah sekelas sama kita panggil, "Hei kafir," ada nggak? Nggak ada. Kita panggil nama dia, kita berteman dengan dia, kita berbuat baik dengan dia. Cuman ketika urusan agama ente, itu urusan agama ente, ini urusan agama saya. Jadi nggak perlu ente ngajarkan kepada kami gimana cara bertoleransi. Ente yang perlu belajar gimana bertoleransi. Potong hewan aja ente belum becus. Ya, dipotong sapi, dipotong kambing, itu dari kakinya diputar-putar, digiling-giling sampai mati. Atau ditusuk dari duburnya sampai ke mulutnya. Ya, atau tekan dipukul-pukul kepalanya berjam-jam baru mati. Ente mau mengajarkan kami orang Islam bagaimana cara bertoleransi? Ente mengajarkan kami orang Islam bagaimana cara mengatur hak? Nabi kami telah mengajarkan kepada kami ribuan tahun yang lalu. Idza qataltum fasinu qitlah wa idza dzabhtum fasinu dzibah wal yuhidda ahadakum syafrata wal yurid dzabihata. Sesungguhnya dalam agama ini Allah telah mencatat segala sesuatunya. Apabila kalian bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian sembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan tajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Dalam Islam haram hukumnya menyembelih hewan dengan tulang belulang. Haram hukumnya menyembelih hewan dengan benda yang tumpul, karena itu menyakiti hewan tadi. Jangan sok hebat Anda ingin mengajarkan kami umat Islam. Dalam agama kami semuanya telah diatur. Hewan pun diatur bagaimana cara kami berbuat baik kepada mereka. Bahkan kepada jin yang tidak terlihat telah diajarkan oleh Nabi kami ribuan tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tastanjul bil rath wal idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Jangan kau cebok dengan tulang belulang, karena itu merupakan makanan saudara kalian dari jin. Makhluk yang enggak lihat diajarkan dalam Islam. Kemudian nanti mengajarkan kepada kami gimana bertoleransi, ente salah alamat. Salah apa? Salah alamat. Umat Islam mengerti benar bagaimana cara mereka bertoleransi. Buktinya dalam sejarah Malaysia dikuasai oleh umat Islam. Ya, orang-orang selain Islam hidup damai di sini. Bahkan mereka lebih makmur kadang dari kita. Begitu juga di Indonesia. Dan lihat sejarah Spanyol. Ketika perang salib, orang-orang kafir berhasil menguasai Spanyol. Hanya ada dua pilihan. Pilihan mati atau pilihan murtad dari agama Islam. Itu sejarah, nggak bisa kalian pungkiri. Bagaimana pembantaian demi pembantaian dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam di Spanyol pada waktu itu. Ya, dan sementara di negeri-negeri muslimin orang kafir masih bisa hidup tenang di sini. Ya, jadi para hadirin, kalau kita ingin berbicara tentang toleransi, maka Islam mengatur dengan sedetail-detailnya. Walaupun umat Islam seperti yang saya sebutkan tadi, mereka nggak ngerti secara detail-detailnya, tapi itu sudah berjalan begitu baik. Ya, bagaimana umat Islam bertoleransi? Allah menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Allah nggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian, dan silakan kau berbuat adil kepada mereka, kata Allah. Ya, makanya ada kategori orang kafir di dalam agama kita. Ada disebut kafir harbi, ada disebut kafir dhimmi, dan kafir muahad. Kafir harbi adalah kafir yang mereka memerangi umat Islam, menguasai negeri kita dan mengusir kita dari negeri kita. Maka umat Islam semaksimal mungkin dia harus membela dirinya, membela agamanya, membela hartanya untuk mengusir penjajah itu dari negeri mereka. Adapun orang kafir yang mereka tidak memerangi kita, orang kafir yang mereka tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita,
dan mereka hidup di sini di bawah di bawah perlindungan pemerintahan muslimin, maka kita tidak boleh mengusik mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita tidak boleh apalagi membunuh mereka. Rasulullah mengatakan siapa yang membunuh orang kafir muahad, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Sementara kalian datang ke negeri muslimin, membantai saudara-saudara kami muslimin, memperkosa wanita-wanita muslimin, kalian meyatimkan anak-anak muslimin. 1 juta manusia telah kalian bantai. 1 juta lebih manusia telah kalian bunuh. Kemudian tanpa malu kalian mengajak manusia untuk bertoleransi. Inilah orang yang punya malu. Sementara mana negeri muslimin yang membantai orang-orang kafir mana? Ketika Umar bin Khattab menguasai Quds, ketika orang-orang muslimin menguasai negeri-negeri kafir, tidak ada yang dibunuh kecuali orang-orang yang mereka melawan dan memerangi muslimin. Tetapi mereka hanya dituntut untuk membayar jizyah. Itu pun bukan setiap saat dibayar jizyah. Ada batasan-batasannya, ada jumlah-jumlah dari berapa uang yang mereka miliki, yang tujuannya supaya mereka bisa masuk ke dalam Islam. Bisa difahami para hadirin. Oleh karena itu, karena waktu kita sempit, kalau kita membaca pembahasan para ulama, bagaimana cara kita boleh bertoleransi dengan mereka. Di antaranya kita berbuat baik kepada ibu dan bapak walaupun ibu bapak kita kafir. Ibu kita kafir, bapak kita kafir. Kita punya hubungan nasab dengan dia. Dan semua ayat-ayat Quran yang Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Itu berlaku kepada orang tua kita walaupun mereka kafir. Rasulullah Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan kepada kedua orang tuamu walaupun itu berlaku orang tua kita kafir. Sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua karena dia adalah orang tua kita. Kalau seandainya dia seorang muslim, maka ada 2 hak di sini. Pertama, hak dia sebagai orang tua kita, hak kedua dia sebagai seorang muslim. Tapi kalau seandainya dia kafir, maka hak orang tua itu tetap terjaga. Kita nggak boleh menyakiti hati mereka. Itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka punya orang tua yang kafir. Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang ibunya sangat mencintai dia. Dan dia juga sangat mencintai ibunya. Kemudian dia masuk Islam. Jika cerita beliau masuk Islam, dan kemudian ibunya marah besar ketika mengetahui Musa bin Umair masuk Islam. Akhirnya ibunya menarik semua fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Musa bin Umair. Jadi kalau zaman itu Musa bin Umair barangnya semua branded. Zaman itu sendalnya aja itu diimpor dari luar. Sendalnya itu diimpor dari luar. Kalau beliau pakai minyak wangi, beliau pergi, itu bekas minyak wanginya masih kecium. Kira-kira kalau zaman sekarang minyak wanginya apa? LV itu minimalnya LV mungkin. LV ke atas. Kalau minyak wangi kita kan pakai minyak wangi di kamar, keluar dari pintu rumah udah hilang baunya. Jadi kalau beliau pergi, walaupun beliau sudah pergi masih kecium. Di sini ada Mus'ab tadinya di sini. Minyak wanginya kecium. Mungkin zaman sekarang ombre minyak wanginya. Kan begitu. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wal akhwat, ketika beliau masuk Islam, akhirnya dicari semua fasilitas. Akhirnya ibunya berpikir bagaimana cara supaya Musa bin Umair ini bisa kembali ke agama nenek moyangnya. Akhirnya ibunya tidak makan, tidak minum. Biarkan dia mati supaya Musa bin Umair iba. Musa bin Umair berkata, wahai ibuku, engkau adalah ibuku yang aku cintai. Tetapi agama Allah lebih aku cintai dibanding kau, wahai ibuku. Kalau seandainya engkau punya umur lebih dari 1 dan kau hidup lagi, kemudian mati lagi, hidup lagi, mati lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Beliau tetap pendiriannya di atas Islam, tetapi ibunya beliau tetap mengatakan engkau adalah orang yang paling kucintai sebagai nasab seorang ibu yang beliau tidak menghardik ibunya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendapatkan ibunya sudah tua renta, setiap saat beliau ajak ibunya untuk masuk Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Hingga tiba suatu hari terdengarlah dari mulut ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu celaan dan cacian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuat sakit
sakit sekali hati Abu Hurairah. Ini ibu yang melahirkan dia, yang beliau harus menyayanginya, harus menjaganya, nggak boleh menghardik, nggak boleh mencaci maki. Sementara orang yang dicintai oleh Abu Hurairah menghardik Nabi SAW, manusia yang paling beliau cintai. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Beliau nggak membantak, nggak mencaci, nggak memukul ibunya atau teriak di depan ibunya. Beliau pergi kepada Nabi SAW. Beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ibuku ya Rasulullah. Aku telah mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan tentang dirimu wahai Rasulullah. Kemudian ibunya Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian singkat cerita Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Ya, dan kemudian terdengar suara air. Kemudian ibunya berkata, tunggu ya Abu Hurairah. Ketika kemudian dibukakan pintunya, ibu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saking bahagianya Abu Hurairah, dia kembali menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan menangis, dia berkata, ya Rasulullah, tadi aku menangis karena sedih. Orang yang kucintai, dia menghina juga orang yang paling kucintai di muka bumi ini. Tapi hari ini aku menangis, ibuku telah masuk Islam wahai Rasulullah. Kata Abu Hurairah, tidak ada hari yang paling kucintai melebihi hari di mana Allah mempertemukan aku dengan Rasulullah, dan kemudian Allah memberikan hidayahku kepada Islam, dan hari kedua adalah hari di mana Allah memberikan hidayah kepada ibuku ke dalam Islam. Ini hari yang paling membuat Abu Hurairah bahagia di muka bumi ini. Allah ayyuhal hadirun wal hadirat, dari ibu yang kita miliki. Ya, mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Sejelek apapun dia. Apalagi ibu kita bukan musyrik, bukan musyrikah. Ibu kita seorang muslim. Ya mungkin ada hal-hal yang dia buat keliru di dalam sunnah yang kita ketahui. Kita butuh kesabaran. Gak boleh menghardik, gak boleh mencela mereka. Ya tidak boleh membentak-bentak mereka. Walaupun mungkin kita lebih banyak ilmu dibandingkan dia. Diceritakan dari Sulaiman ibnu Mu'tamir rahimahullahu ta'ala, ulama besar. Ya dia punya ibu yang agak cerewet. Yang mana ibunya diberikan pesan oleh raja pada waktu itu untuk meminta anaknya untuk menjadi qadhi pada waktu itu. Ibunya minta, engkau harus jadi qadhi. Ini raja sudah meminta. Diceritakan beliau tidak menjawab satu patah kalimat pun beliau nggak menjawab. Beliau tundukkan wajahnya. Satu kalimat pun beliau nggak menjawab. Mungkin kalau seandainya yang berbicara kepada beliau bukan ibunya, mungkin beliau akan membawa ayatnya demikian, hadisnya demikian, kaidahnya demikian, usulnya demikian, maslahat dan mafsadahnya demikian. Beliau akan bisa berbicara. Tapi masalahnya di depannya adalah wanita yang paling berjasa dalam hidupnya, ibunya. Beliau tidak menjawab apa-apa, beliau diam. Kenapa beliau tidak mau menjawab? Beliau takut akan bisa menggoresi hati ibunya. Beliau takut ibunya akan sedih ketika beliau membantah, beliau diam. Subhanallah. Bahkan datang seorang kepada Umar bin Khattab, dia berkata, wahai Umar, saya punya seorang ibu yang sudah tua renta. Dan saya berkhidmat kepada ibu saya sampai kotoran pun saya cuci. Apakah saya sudah cukup berbuat baik kepada ibu saya? Kemudian kata Umar bin Khattab, tidak. Dulu ibumu ketika dia menceboimu, dia berharap supaya engkau bisa tumbuh besar. Dia berharap engkau bisa hidup. Dia berharap engkau bisa sukses. Sementara hari ini engkau menjaga ibumu, membersihkan kotoran ibumu, tapi kau berharap kapan ibu kau mati. Engkau berharap kapan ibu kau mati. Itu yang membedakannya. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ibu kita yang kafir, kalau ibu kita kafir dalam Islam, demikian aturan diatur dalam agama kita, apalagi kalau seandainya ibu kita seorang muslim. Ibu kita seorang muslimah. Maka siapa saja yang punya ibu hari ini, ya ini jalan besar buat kalian semuanya. Ini adalah surga yang selebar yang Allah masih berikan kepada kita. Karena seseorang ketika ibunya sudah meninggal, dia nggak punya lagi kebaikan yang akan bisa mengantarkan dia dalam surga yang lebih cepat dibandingkan ibunya. Dia nggak punya lagi doa yang doa itu bisa tembus ke langit ketujuh. Karena doa seorang ibu kepada anaknya itu akan sampai ke langit ketujuh. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, ketika kalian punya ibu, hal yang ingin kalian lakukan, jangan pertama kali istri yang kalian ajak curhat. Ya, bukan ahli ekonomi yang hendak kalian datangi dulu ibu, saya ingin berdagang, saya ingin buka toko, saya ingin berbisnis.
Walaupun ibu kita nggak ngerti bagaimana membranding barang, nggak ngerti bagaimana membranding sebuah produk, tapi dia punya doa. Dia punya doa yang tembus sampai ke langit ketujuh. Ya, dia punya sesuatu yang cukup berharga yang memberikan kekuatan kepada kita. Ridallah ma ridha walidain, ridhonya Allah bersama ridho kedua orang tua. Jangan sampai ibu kita tahu kita buka usaha dari orang lain. Walaupun mungkin dia tersenyum melihat kita. Walaupun dia mungkin gak berkomentar, tapi ada rasa sakit dalam hatinya. Kenapa anak saya gak menceritakan kepada saya? Kenapa saya tahu dari orang lain? Ini adalah sebuah kerugian para kita, para hadirin. Ini rugi kita. Sementara kekuatan kita ada pada ibu kita. Ya, karena doanya tembus ke langit ketujuh. Ya, maka orang yang masih diberikan nikmat oleh Allah punya ibu, hari ini punya ayah. Berbuat baiklah kepada mereka. Mereka kunci surga buat kita. Mereka kunci kesuksesan kita. Antum yang merantau, ya, ibu kita mungkin gak menghubungi kita. Dia takut merepotkan anaknya, tapi dia rindu sama kita. Antum yang merantau pulang ke kampung. Ada kesempatan pulang ke kampung, bertemu dengan ibu. Karena ketika ibu kita meninggal, kita gak punya lagi kekuatan. Pegang ini baik-baik. Ini wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar bin Khattab cemburu dengan Uwais Al-Qarni yang dia tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak pernah melihat Rasulullah, tetapi Rasulullah mengkhabarkan Uwais Al-Qarni, ya, dikarenakan dia adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ya, maka kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, ya, nampak dari akhlaknya kita, nampak dari perubahan kita. Di antara perubahan kita adalah ibu kita semakin tenang, semakin bahagia, semakin nyaman ketika dekat dengan kita. Tapi kalau seandainya kita belajar, sudah menghafal sekian banyak ayat Quran, sekian banyak hadis Nabi, tapi ibu kita nggak nyaman dari kita, ketahuilah ilmu kita nggak bermanfaat sama sekali. Ya, ilmu kita nggak bermanfaat. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, orang kafir, ibu pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hal yang selanjutnya, ya, di dalam agama kita ada toleransi dengan bentuk tetangga. Rasulullah memberikan wasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Walaupun nas-nas datang untuk berbuat baik kepada tetangga, itu masuknya juga kepada tetangga kita yang non-muslim. Ya, Rasulullah mengatakan memperbanyak kuah, itu juga masuk kepada dalamnya apa? Orang-orang kafir. Kita tetap memperbanyak kuah, berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik kepada mereka bisa membuat mereka tertarik dengan Islam, dan kemudian mereka bisa selamat dari nerakanya Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga, ya, berbuat adil, berbuat ihsan. Tidak boleh mendolimi mereka. Wah, ini orang kafir. Kalau saya hutang sama dia, udah urusan sama dia orang kafir, ngapain saya bayar-bayar? Oh, nggak benar seperti itu. Nggak dibolehkan. Harta kafir harbi yang itu halal buat kita. Adapun harta orang kafir yang tidak harbi itu tidak halal buat kita. Baik. Dan hal-hal yang lainnya para hadirin dan hadirat yang disebutkan dalam agama kita, dan tentunya, ya, di sana banyak permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh para ulama kita tentang bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Karena waktu yang terbatas, ya, mungkin saya cukup memberikan isyarat-isyarat akan keindahan agama Allah, keindahan agama Islam, sehingga, ya, di antara hal yang harus kita sering berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan kita di atas agama yang mulia ini, kokohkan kita di atas Islam, kokohkan kita di atas sunnah Rasulullah, dan tentunya dengan cara kita terus menggali, mempelajari Al-Quran, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari usul-usul agama, mempelajari apa yang telah diwariskan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, dan ada 7 menit karena waktu yang diberikan sampai jam 11. Jam 11 ya. Tapi mungkin ada 7 menit. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah, ya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. 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 Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pemberian yang paling berharga yang harus kita berikan kepada orang tua kita, terlebih ketika mereka sudah di masa-masa tua, adalah perhatiannya kita. Ya, kita harus punya waktu khusus dengan ibu kita. Ya, di tengah kesibukan kita, ya jangan sampai kegiatan acara kita dengan ibu kita batal karena sebatas istri kita ngajak belanja. Ya, kita sebagai seorang suami pemimpin rumah tangga, ibu kita lah yang pertama untuk diri kita. Ya, tanpa mendolimi istri yang kita miliki. Ya, nah di antara bentuk pemberian perhatian adalah kita mengenalkan dia dengan Islam. Kita kenalkan dengan sunnah Rasulullah SAW, karena itulah pemberian yang paling berharga, lebih berharga dari apa yang kita berikan dari dunia dan seisinya kepada mereka. Nah, bagaimana caranya? Itulah kita harus mencari taktik. Ibu kita, ya di benak pikirannya dia kita adalah anaknya dia. Yang mana ya di benaknya kita suka nangis-nangis, suka berguling-guling, ya minta jajan nangis, itu di benaknya dia. Iya, makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau punya ibu, ya, yang mana ibunya beliau ini nggak percaya sama anaknya, nggak percaya maksudnya dalam pembahasan fikih. Jadi kalau dia punya masalah dalam masalah fikih, ibunya punya guru sendiri. Padahal anaknya itu ulama besar, lebih alim daripada gurunya ibunya. Tapi karena ibunya ini anak saya udah Abu Hanifah. Ingatnya di masa kecilnya nggak tahu ya anaknya udah menjadi orang besar. Jadi setiap ibunya punya masalah, Abu Hanifah gendong ibunya, dia tanya kepada gurunya, diantar ke sana. Iya, itulah pandangan seorang ibu yang harus kita fahami. Maka kalau seandainya kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang bentuknya diskusi, ya kita sampaikan. Tapi kalau kita melihat ini ibu saya, kalau saya sampaikan, saya takut terjadi perdebatan dan kemudian ibu saya marah, dan juga saya takut nggak bisa menahan emosi sehingga saya juga akan membentak ibu saya, naudzubillah. Maka mungkin kita butuh dulu dengan akhlak yang baik. Yang biasanya mungkin nggak pernah mijit ibunya, coba dipijit ibunya. Intinya mungkin jarang kasih hadiah, lebih rajin lagi kasih hadiah. Ya mungkin tadinya jarang ya tidur mungkin sekasur dengan dia, sekali-sekali kita tidur di kasur dia. Ya sehingga ketika dia melihat perubahan-perubahan yang ada pada diri kita, insya Allah dengan kesabaran kita seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah akan membukakan hatinya. Ibu kita harus kalian ketahui teman-teman semuanya, ketika dia terkadang agak cerewet dengan apa yang kita lakukan, wallahi ya bukan dia benci dengan kita, bukan dia benci dengan apa yang kita lakukan, tetapi dia khawatir anaknya terjatuh ke dalam aliran-aliran sesat. Dia khawatir anaknya jadi teroris. Dia khawatir itu sebenarnya. Jadi ketika stigma itu yang kita bangun dalam hati kita, kita nggak akan menjadi itu bermusuh dengan ibu kita. Ibu saya memang adu sunnah, naudzubillah. Ibunya dibilang adu sunnah, musuhnya sunnah. Syada. Ya bahkan ya begitulah sebagian teman-teman baru ngaji, dari dulu saya diajarin bid'ah saja sama kamu. Naudzubillah. Ini nggak pantas untuk diucapkan kepada seorang ibu. Ya, jadi kita perlu narik undur. Ya, insya Allah dengan perubahan-perubahan akhlak kita, ibu kita khawatir, wallahi mereka khawatir dengan kondisi dan keadaan kita. Tapi kita lihat dia semakin baik. Dia takut anaknya itu semakin aneh. Dia takut anaknya tiba-tiba nggak mau kerja lagi, menjadi pengangguran, nanti ke masjid setiap hari. Itu yang dikhawatirkan. Ya, itu yang dia takut. Ini anak saya sudah kerja bagus-bagus, udah gaji bagus, takutnya kenal ikut kayak gini udah nggak mau kerja lagi dia. Itu takut dia, itu khawatir mereka. Ya, jadi jangan dikesankan kalau mereka benci dengan apa yang kita pelajari, tetapi mereka khawatir. Nah, kekhawatiran itulah perlu kita buktikan. Ya, mana kita lebih perhatian kepada dia dan lain sebagainya. Insya Allah akan tiba suatu saat dia akan bertanya sama antum, nak, kamu ngaji di mana, nak?
ibu punya masalah. Apa ya jawabannya? Insya Allah dengan kesabaran kita, dia akan bertanya dengan hal yang apa yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kita udah kenal ngaji, ya jenggotnya sudah semakin tebal, istrinya kita udah berubah pakaian, kita udah jarang komunikasi sama ibu, kita sudah jarang ke rumah dia, kita jarang teleponan, ya akhirnya akan muncul kecurigaannya dia, ini kenapa anak saya? Ya ini jangan-jangan pengajian ingin menjauhkan saya dengan anak saya. Ya, jadi bukan ibu kita yang benci dengan sunnah, tapi kitanya yang terkadang perlu, yang tidak bisa bersikap dengan bijak. Ya sambil didoain, ya sambil kita berakhlak dengan akhlak yang baik, insya Allah kita akan melihat perubahan. Ya dari ibu kita atau dari ayah kita. Wallahu alam bisawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kajian di malam hari ini. Jazakallah khairan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang sesudah menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.